Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mengetahui bahwa bulan-bulan semacam ini, Dzulqa'dah sampai nanti di bulan Dzulhijjah, kita mendengar, bahkan kita menyaksikan keluarga mungkin atau tetangga yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia untuk bisa berziarah di Baitullah, menunaikan ibadah berupa rukun yang terakhir, yaitu haji dan umrah. Itu merupakan salah satu karunia yang istimewa, anugerah khususiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada beberapa amalan-amalan tertentu, khususnya bagi orang-orang yang mungkin tahun ini belum ditakdirkan. Jikalau amalan ini diperhatikan betul-betul, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar orang-orang itu dengan pahala senilai haji dan umrah. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan betul-betul menjadi amaliyah kita secara istiqamah, sehingga itu untuk mengundang atau untuk mengobati daripada rasa kerinduan kita kepada rumah Allah dan kerinduan kita untuk ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan yang berangkat haji Allah taala berikan kemudahan, kegampangan, dan kita yang mungkin belum dipanggil, mudah-mudahan melalui doa itu tahun-tahun yang akan datang mudah-mudahan dipermudah oleh Allah untuk bisa menginjak tanah suci haram Makkah dan Madinah untuk menunaikan haji, umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan pertama, suatu ketika datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang, beliau datang sowan kepada Rasul lalu mengatakan, inni ashtahil jihad wa la aqdir alaih. Ya Rasulullah, saya mendengar di situ ada ganjaran bagi orang yang berperang, fadilah dan kelebihan bagi orang yang jihad, tapi saya belum ada kemampuan untuk berperang. Lalu kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, hal baqiya min walidayka ahad? Hei fulan, apakah kamu masih punya dua orang tua? Apakah kamu masih memiliki dua orang tua, baik itu ayah atau ibumu? Unik ini para ulama. Rasul tidak menjawab langsung tentang pertanyaannya, tetapi Rasulullah menanyakan tentang orang tua. Tanyanya kan, ya Rasulullah, kulo pengen perang tapi kulo mboten saged perang. Dari segi pertanyaan kan mestinya jawabannya langsung, oh iya tak kasih ini, mungkin seperti itu. Tapi Rasulullah justru balik bertanya, hal baqiya min walidayka ahad? Apakah kamu masih punya orang tua yang hidup, ayah mungkin atau ibu? Dijawab, qala ummi, inggih ya Rasulullah, tesih wonten cuma namung ibu kula, alias bapaknya sudah kabundut. Hanya ibu saya yang
masih hidup, adapun ayah saya sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, berbaktilah kepada ibumu. Apa berbakti para rawuh? Rawatlah ibumu dengan baik. Subhanallah. Tanyanya tentang perang, ternyata jawabannya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, beruntung bagi panjenengan yang masih punya orang tua, dua, atau mungkin yang masih punya satu. Fa'idha fa'alta dzalika, jikalau kamu betul-betul gemati dengan ibumu. Bahasa gemati faham? Gemati, oh bahasa Tuban nih. Fa'idha fa'alta dzalika, jikalau kamu betul-betul bakti ning wong tuwa wedokmu, birrul walidain, kau buat dia bahagia terus, jangan dibikin susah. Apa kata Rasulullah? Fa'anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid, maka kamu dengan berbakti kepada ibumu ini, Allah menjadikan kamu statusnya seakan-akan sudah haji, sudah umroh, sudah berperang. Allahumma shalli ala Muhammad. 3. Fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid, jikalau ibumu yang ada di rumah ini kamu perhatikan dengan baik, pelihara dengan baik, rawat dengan baik, jangan sampai memasukkan ke dalam hatinya sesuatu yang menyusahkan, bikin dia happy terus. Apa kesukaannya turuti. Gak usah perang, gak usah haji, gak usah umrah. Allahumma shalli ala Muhammad. Gak usah perang, gak usah haji, gak usah umrah. Perang butuh tenaga, haji butuh uang, umroh butuh uang. Tidak setiap orang mampu. Tapi dengan ibu yang ada di rumah kita, kita perhatikan, kita mendapatkan tiga-tiganya. Ya, statusnya seakan-akan sudah haji walaupun belum haji, statusnya sudah umroh walaupun belum pernah umroh, dan saat itu walaupun di rumah tidak ikut perang, tapi sudah dianggap seperti orang yang berperang ke jalan Allah. Barokai berbakti kepada orang tua. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini satu amalan yang merupakan kesempatan di atas kesempatan untuk menggapai pahala haji yang capeknya capek, letihnya letih, uangnya butuh uang. Dan mungkin dari kalangan kita mungkin sudah antrian sekian tahun. Gimana mungkin? Ada yang mungkin baru daftar, nunggu insya Allah 30 tahun baru berangkat. Wallahu alam, nyampe nopo mboten nyampe, wallahu, yang penting sudah daftar. Ini ada amalan tiap hari. Tiap hari selama orang tua kita masih hidup, baik itu ayah atau ibu, itu merupakan salah satu kunci Anda seakan-akan haji, Anda seakan-akan umroh, Anda seakan-akan mendapatkan pahala berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan, bagaimana kondisi jikalau orang tua sudah tiada? Apakah juga bisa meraih pahala semacam ini?
atas sifat rahmatnya Allah. Selama kita statusnya masih berbakti dengan beliau, insya Allah tetap mendapatkan pahala haji, pahala umroh, dan pahala berperang di jalan Allah. Kalau ada waktu, khususnya hari Jumat Pak, ziarah teng makam. Kenapa hari Jumat? Sebab ruh ketika hari Jumat dikembalikan di alam barzahnya. Jadi dekat dengan pada ziarah yang sepah, okay? Usahakan dengan ziarah, okay? Hari Jumatnya, okay? Terus sampai malam Sabtunya. Kemis sore ngoten niku dengan ziarah malamnya, terus paginya, terus malam Sabtunya. Itu rohnya dekat, bukan dikembalikan, rohnya dekat dengan jasadnya sehingga lebih mengenal dengan siapa yang telah berziarah. Walaupun bebas hari apa saja, kapan saja orang boleh ziarah. Ziarah kita kepada orang tua bentuk berbakti kita kepada orang tua. Lalu kemudian jikalau makamnya seandainya tidak ada rumputan atau tidak ada bunga, usahakan dikasih bunga, dikasih rumput. Kalau toh nggak mungkin, sebab ada plesteran biasanya, maka minimal dibelikan apa? Bunga, ditaruh di atas kuburan. Ini akan meringankan si mayit, sekaligus akan bertasbih dan tasbihnya bisa diambil manfaat kepada si mayit. Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo tambah digunduli, Pak. Jangan tambah diresiki, boten. Justru anjurannya di atasnya atau di samping-sampingnya dikasih bunga. Pernah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau lewat kuburan, lalu kemudian mengatakan kuburan ini dan ini disiksa oleh Allah. Yang satu karena sebab namimah, yang satu karena ketika dia istinja, dia tidak betul-betul membersihkan najisnya. Lalu kemudian Rasul mengambil pelepah korma yang masih basah, lalu disikat menjadi dua, yang satu ditancapkan yang satunya kuburan, yang satu ditancapkan kepada satunya. Lalu kemudian Rasul mengatakan, selama pelepah ini masih banyak, masih basah, maka akan bertasbih dan tasbihnya akan meringankan daripada ada apa yang dirasakan oleh si mayit. Subhanallah, bunga dan rumputan, makhluk yang tidak bisa apa-apa bisa diambil manfaat oleh si mayit. Bagaimana anak yang soleh ketika ngaji? Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana anak yang soleh ketika istiqomah jamaah? Bagaimana anak yang soleh tidak pernah melupakan kedua orang tuanya dengan doanya? Bagaimana anak yang soleh selalu bersedekah di atas namakan kepada orang tuanya? Apalagi yang punya kemampuan bisa haji, bisa umroh diniatkan orang tua. Masya Allah, luar biasa. Allahumma salli ala Muhammad. Ini diantara cara, walaupun sudah meninggal dunia orang tua, kalau jenengan manfaatkan khususnya ziarah makam beliau, insya Allah bisa tetap melangsungkan berbakti kita kepada beliau-beliau orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, mohon diperhatikan hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang berbunyi, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah. Siapa saja laki-laki atau perempuan yang keluar dari rumahnya dalam kondisi sudah suci, tolong digarisbawahi, sudah suci. Jadi wudunya bukan di masjid,
di rumah sudah dalam kondisi suci. Kemana dia? Ke masjid. Untuk apa dia? Untuk mengerjakan satu sholat yang diwajibkan oleh Allah. Satu, bukan dua, bukan lima, satu saja. Sholatin maktubah. Artinya apa sholat sing wajib? Nggih zuhur, nggih asar, nggih maghrib, nggih isya. Fa ajruhu ka ajri hajil muhrim. Pahala mengerjakan sholat fardu satu saja di dalam masjid berjamaah senilai orang yang haji. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Beruntung bagi yang percaya, buntung bagi yang tidak percaya. Buntung napa beruntung? Jangan pengin beruntung napa buntung? Beruntung bagi yang selama ini 5 waktu per fardu di masjid, berarti sehari semalam haji 5 kali. Inilah rahmatnya Allah. Apa itu rahmat? Kemudahan, dikasih mudah golek angel niku tiyang sak mangke, Pak. Nguber pengen haji sampai golek utang kono lho. Jamaah apa ora? Jamaah napa mboten? Islam niku mboten memberatkan. Islam itu tidak pernah mengecewakan. Islam itu selalu membahagiakan kalau kita tahu ilmunya, kalau kita tahu caranya. Bayangin Pak Rawu, hadis jelas, setiap kali azan fardu usahakan jangan sholat di rumah. Memangnya nggak boleh? Boleh, cuma kalau pengen haji gratis maka harus datang di masjid. Terus berangkatnya usahakan sudah dalam kondisi toharah alias suci. Berarti kalau seandainya niki mohon maaf berangkat di rumah sudah suci, di tengah jalan batal. Kenapa? Balik napa lanjut? Hah? Balik napa lanjut? Lanjut, betul sampai balik. Ketika keluarnya dalam kondisi suci, di tengah jalan tiba-tiba batal. Lanjut. Yang penting ketika keluar dalam kondisi suci. Min baitihi, sucinya dari rumah. Min, dari rumah sudah suci. Lah, kok semacam itu? Beda antara orang suci di masjid dengan suci di dalam rumah. Beda. Kalau dari rumah sudah suci, betul-betul niate pengen untuk hadir sholat berjamaah. Memang dari rumah sudah diniati. Beda dengan yang tiba-tiba langsung datang ke masjid, ambil air wudhu dan seterusnya. Mungkin ada hajat-hajat tertentu, mampir sholat rek. Ini apa nggih? Ini apa nggih? Nggih, mampir rek atau apa. Tapi kalau sudah dari rumah betul-betul saya tidak akan ke masjid kecuali untuk sholat, maka dari rumah sudah ada persiapan. Lah, ini kata-katanya satu fardu itu pahalanya seperti pahala haji. Nah kalau 5 fardu 5 haji. Apa mungkin Pak orang di dunia ini sehebat apapun, bahkan sekelas kekasih Allah Ta'ala, tidak ada ceritanya haji setahun 2 kali. Sebab haji itu sahnya ketika sampai pada 9 Arafah dan wukuf hanya 1 hari. Itu sakit Pak. Tidak ada Arafah 2 hari atau 3 hari, tidak ada. Tapi ini rahmatnya Allah. Jikalau seandainya seseorang tahun ini mengatakan, kenapa saya nggak diundang, kenapa saya kok belum datang waktunya, tapi dengan sholat jamaah masih belum bisa perhatian, dengan masjid masih belum bisa aktif untuk memakmurkan, berarti salah cara memahami makna haji yang sebenarnya. Makna haji yang sebenarnya bukan sekedar menggugurkan kewajiban haji, itu bagi yang mampu.
Bagi yang tidak mampu berarti tidak bisa haji di dunia. Ini bukan Islam. Yang mampu itu yang bisa menggugurkan kewajiban haji. Tapi kalau bagi orang yang tidak mampu, berarti selama dia di dunia sampai meninggal berarti belum haji dong, atau belum umroh. Mboten, pemahaman itu keliru. Ternyata datang dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, berbakti dengan kedua orang tua senilai haji dan umroh, dan sholat di dalam masjid fardu secara berjamaah mendapatkan pahala haji. Mudah-mudahan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Monggo diunjuk ya. Bismillah. Ustadz, itu kalau seandainya sholatnya sholat fardu, kalau sholat sunnah bagaimana? Enggak, diperhatikan malih. Wa man kharaja ila tasbihid duha, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mengerjakan sholat duha. Berarti kalau kata-kata kharaja, sholat duhanya tidak di rumah, berarti di luar rumah. Di mana? Di masjid, karena dikaitkan pembahasan tentang masjid. La yansibu illa iyah, dia keluarnya tidak ada tujuan kecuali untuk sholat duha. Fa ajruhu ka ajril mu'tamir, pahalanya seperti pahala umroh, Pak. Pahala apa? Berarti dibawahi pahala apa? Haji. Berarti nek jenengan qobliyah di masjid, ba'diyah di masjid, berarti berapa umroh? Kok kita gak yakin toh jenengan? Kulo apa anane niki kulo niki? Kulo terangake cek jenengan niku mboten ciut atine. Semangat. Sono kopine kok isih ciut atine. Mboten usah dipersempit hatinya. Kenapa nggak bisa haji? Allah di mana-mana. Jenengan sholat, mereka juga sholat. Jenengan di masjid, mereka juga di masjid. Jenengan sakit nopo mawon sing mereka lakukan sama, cuma bedanya ono Ka'bah ngoten mawon. Gini apa nggih? Bayangin niki. Setiap kali sholat sunnah yang jenengan kerjakan, khususnya duha di dalam masjid, pulang-pulang pahala umrah. Nah, kalau seandainya kita kiaskan setiap rawatib, qobliyah, ba'diyah, maghrib, isya, Allah, berapa Pak? Belum nanti subuhnya, belum duhurnya, belum nanti asarnya, itu baru sehari semalam. Bagaimana dengan sholat-sholat yang lainnya, tahiyatul masjidnya, dengan istikharah di dalam masjidnya, sholat hajat di dalam masjidnya. Intinya setiap sholat sunnah kalau dikerjakan di dalam masjid maka senilai pahala umrah. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau jenengan kasih pilihan, tolong dijawab. Ono pahala haji gratis, pahala haji gratis, ambek ono pahala haji bayar, milih pundi? Ayo ngoten mawon wis wae. Ayo, umroh gratis napa umroh bayar? Haji gratis napa haji bayar? Delok-delok wong isih ndek duit ora. Lah nek duwite akeh wae haji berangkat, Pak. Duit akeh wae umroh berangkat. Ini jagani sing napa, Pak? Sing napa, Pak? Sing urung kepanggil. Ini jagani tiang-tiang sing teng desa-desa niku lho, Pak. Ya Allah, kadang-kadang jualan laku 20.000 tiap hari, 20.000. Gimana mau haji? Gimana mau umroh? Lalu kemudian ditutup, wes gak mungkin haji. Loh, mesakit yang niku. Oh, ternyata kita lihat di beberapa keterangan hadis, amalan singkat simpel. Di setiap daerah pasti ada masjid. Setiap orang pasti punya orang tua. Berbaktilah kepada orang tua. Kurang apa nih syariat Islam ini? Cuma timbul nafsu nih, cuma gak diceluk Pak Haji. Loh, haji ini salah. Cuma gak diceluk Pak
haji lah. Ini sing salah niki jenenge sum'ah sing gadari batale haji nggih ngeten niki. Pernah suatu ketika Sayyidina Hasan Basri apa Sufyan Ats-Tsauri, salah satu di antara dua orang itu bersama santrinya ziarah wong teko haji. Memang disunahkan mantun wonten tiyang haji jenengan diaturi ziarah. Njaluk napa? Njaluk zam-zam ngene Gresik kathah. Njaluk donga. Mungkin kalau sudah datang jemaah haji kita terangkan. Akhirnya sowan imam niki kali santrine. Lah sing haji orang gadai ilmu. Dah ya napa boten gadai ilmu? Ketika mau pulang ngomong anake, "Nak, tolong cukukno sajadah sing haji tahun wingi." Napa? Napa niki, Pak? Cukukno sajadah sing haji tahun napa artinya niku? Berarti aku bolak-balik haji. Keluar imam sambil mengatakan, "Hei fulan," ngomong santri ini, "kasihan dia, satu kalimah hajinya semuanya amblas. Satu kalimah pahala haji semuanya hilang." Kenapa? Pamer. Kenapa, Pak? Pamer. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Haji dan umrah semata-mata untuk Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun dihitung, pertama di apa, Pak? Berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua napa diwau? Salat fardu di masjid secara yang ketiga diwau napa? Salat duha secara khusus, umumnya salat sunnah kalau di dalam masjid. Yang selanjutnya tolong diperhatikan, dan setiap malam Sabtu jenengan memiliki dapat nih. Dapat napa, Pak? Kok kopi ini niki didengake. Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid, kalau tadi untuk jamaah, kalau ini untuk belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama. Apa tujuannya? Ngaji. Baik yang mengajarkan ustadznya atau yang belajar orang yang mendengarkannya, yang penting di dalam masjid. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada orang yang sebulan 4 kali, ada yang sebulan 60 kali. Sinten, Pak? Sinten? Sing ngomong nih, Pak. Sing ngaji. Mudah-mudahan berkah, manfaat, ikhlas, amin. Contohnya contoh, kata juga tiang-tiang. Ada yang tiap hari ngaji, pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji di dalam rumah Allah. Apa kira-kira fadilahnya? Allahu Akbar. Kana lahu ka'ajri hajjin tamin hajjatuh. Orang yang ngaji di dalam rumah Allah Ta'ala niki, baik yang mengajarkan atau yang belajar, maka statusnya mendapatkan pahala haji. Ini unik ini, hadis ini sempurna hajinya. Jadi kados seakan-akan dia haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sempurna hajinya berarti rangkaian rukun haji komplit. Rukun haji pakai ihram, lalu kemudian tawaf, namanya tawaf ifadah, lalu kemudian sa'i, lalu kemudian di Arafah, lalu kemudian tahallul. 5 rukun haji. Terus kewajiban-kewajiban haji diantaranya tawaf wada, mabit di Mina, terus kemudian di Muzdalifah, balang jumrah, ramil jamrah, belum sunnah-sunnah yang lainnya. Seperti pahala orang haji sempurna hajinya.
temriki kita fahami Allah Ta'ala niku sakit banget nih ngasih pahala bebas tergantung pangeran. Jadi jenengan jangan membatasi kalian Allah Ta'ala haji kudu ning Mekah, haji kedah umroh atau apa, jangan dibatasi. Ganjaran jangan jenengan rekayasa dengan amalan panjenengan, boten. Pahala Allah Ta'ala disesuaikan bagaimana yang telah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi pagi kapan? Beberapa waktu saya sebutkan dalam khutbah Jum'ah, saya sebutkan ada orang nanti di akhirat dipanggil oleh Allah. Untuk apa dipanggil? Diberikan buku catatan amal. Fulan bin Fulan menghadap ini Fulan di hadapan Allah, dikasih buku catatan amal. Bukumu diambil, dilihat haji umroh, sodako, korban haji umroh. Lo ngomong Gusti niki mboten catatan kula. Jujur apa anane Pak? Kula teng donya mboten pernah haji, mboten pernah umroh, mboten pernah korban. Kula ngrumangsane awak kula piyambak, kula mboten gadahi napa-napa. Kata Allah, tapi ditulis itu di situ. Catatan amal ditulis. Tapi niki mboten nggih kula Gusti. Kula ngrumangsani piyambak, enggak berani bohong Pak. Di situ Pak, bahaya. Kata Allah, kamu ingat ketika di dunia lintasan niatmu. Gusti, nek kula nggadahi rezeki kathah kula badhe umroh. Ingat enggak? Nggih Gusti, tak catat. Loh, iki tambah ini. Tambah niki mboten napa-napa niku cuma niat tok. Nggih mboten jamaah, nggih mboten ngaji, nggih cuma niat tok. Gusti, kalau saya punya uang insyaallah saya badhe korban. Gusti, kalau saya punya uang insyaallah saya akan umroh. Hanya niat. Itu sudah dicatat oleh Allah. Apalagi dengan amalan-amalan yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sedikit amaliyah ini insyaallah bisa menambah kerinduan kita dan bisa memperluas hati kita dan memperbesar daripada kemauan kita dan hajat kita untuk kedepannya. Mudah-mudahan bisa berangkat haji dan umroh dalam kondisi sehat walafiat. Ya Allah, catatlah kami ya Allah termasuk golongan orang-orang yang Engkau panggil ke rumahmu ya Allah, walaupun dengan niat ini ya Allah, dengan tujuan ini ya Allah, Engkau mampu untuk mentakdirkan dan Engkau mampu untuk memberikan pahala yang sebesar-besarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.